Shalom beloved people, saya mendoakan 3 Yohanes 1 ayat 2 untuk Anda sekalian, semua baik-baik dan sehat, sebagaimana jiwa Anda makmur dan prosperous dalam nama Yesus. Kali ini kita akan memperkatakan firman Tuhan yang berfokus untuk membalikan keadaan. Kita akan mempergunakannya sebagai pedang roh yang akan menusuk musuh-musuh kita dan menyingkirkan mereka dari jalan hidup kita. Kita tidak hanya akan membatasi gerak-gerik musuh, tapi juga mengarahkan pedang roh kepada mereka, menggariskan batas-batas dan memerintahkan musuh mundur dan melepaskan apa yang memang sudah seharusnya menjadi milik kita, karena sebenarnya telah diberikan oleh Allah Bapa kita kepada kita lewat korban Kristus di salib. Kita akan memakai pedang roh, tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk menusuk kekuatan musuh dengan pedang yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun itu. Hamba Tuhan Kenneth Hagin pernah mengatakan bahwa sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan perlu menjadi mahir dalam mempergunakan pedang roh terhadap musuh, sehingga iblis dan roh-roh jahatnya merasakan tajamnya mata pedang roh tersebut menusuk mereka. Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, menyangkut konsistensi dalam hubungannya dengan kebutuhan kita setiap hari. Matius 6 ayat 9-11 mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Doa Yesus menunjukkan kepada kita akan konsistensi hari demi hari mengenai segala kebutuhan kita, bukan hanya sekedar makanan jasmani, melainkan segala hal yang menyangkut kebutuhan dalam kehidupan kita, termasuk kesehatan, perlindungan, kemenangan, atau keberhasilan hidup. Konotasi roti sebagai makanan dipergunakan Yesus untuk menunjuk kepada hal-hal yang menyangkut kehidupan kita. Kita dapat melihat ini dalam Matius 4 ayat 4. Dikatakan demikian, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di bagian Injil yang lain, Yesus menggunakan kata roti dalam berbicara mengenai kesembuhan dan kesehatan. Kata-kata berikut ini dipergunakan Yesus ketika berbicara dengan seorang perempuan Sirofenisia yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Matius 15 ayat 25-28 mengatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi kita melihat bahwa Yesus mempergunakan kata roti untuk menggambarkan atau berbicara mengenai kesembuhan atau kesehatan. Dan kita juga telah melihat tadi bahwa dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar murid-muridnya untuk setiap hari secara konsisten berdoa untuk makanan, yaitu segala kebutuhan mereka. Jadi sekali lagi saya mengingatkan akan pentingnya konsistensi dalam mempergunakan pedang roh firman Tuhan, menyangkut kesehatan, perlindungan, kemenangan, dan segala hal lain yang kita butuhkan dalam hidup kita. Lewat iman dan konsistensi, kita akan memakan buah dari setiap perkataan firman Tuhan. Jadi, ambil firman Tuhan, campurkanlah dengan iman kita, dan perkatakan itu dengan otoritas yang telah diberikan kepada kita di dalam nama Yesus. 3 kali sehari, konsisten setiap hari. Iman akan timbul dan bertumbuh. Dan akhirnya, kita menikmati buah dari firman Tuhan yang kita suka gemakan itu. Amin. Mari, kita mulai mengayunkan pedang roh firman Tuhan hari ini. Efesus 1 ayat 19-22. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mazmur 91 ayat 1-2, 9-11. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Katakan,
Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, di atas segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, bukan hanya di dunia sekarang ini saja, tetapi juga di dunia yang akan datang. Di dalam nama Yesus yang kepadanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi, bukan hanya di dunia sekarang ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Dan yang kepadanya setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepada kami, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediaman kami. Sebab tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami adalah Allah kami yang kami percayai. Dalam nama Yesus, malaikat-malaikat Tuhan, kalian telah diperintahkannya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Laksanakan dalam nama Yesus. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Katakan, dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa maut, celaka, kecelakaan, malapetaka, sakit penyakit, kelemahan tubuh, kekurangan, penurunan, perpecahan, kegagalan, kedaruratan, dan segala yang jahat. Hanya kebajikan dan kemurahan belaka, naik terus dan tidak turun, mengikuti dan menjadi bagian kami senantiasa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Katakan, dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan Yesus sejak 2000 tahun lalu. Sesuai 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Karena itu, dalam nama Yesus, aku menolak segala tipu muslihat iblis untuk membuat aku menerima apa yang kelihatannya sebagai kebenaran. Hanya firman Tuhanlah kebenaran. Karena itu, aku menolak untuk memberi imanku, mempercayai gejala apapun yang ditunjukkan iblis kepadaku, untuk membuat aku percaya bahwa firman Tuhan tidak bekerja atau tidak berhasil dalam hidupku. Dalam nama Yesus, iblis, bawa semua gejala palsu yang kamu tunjukkan untuk membuat seolah 1 Petrus 2 ayat 24 tidak bekerja. Dalam nama Yesus, enyahlah dan bawa segala tipu muslihat dan kebohonganmu pergi dari hidupku. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayub 22 ayat 28, Thou shalt also decree a thing. Engkau juga akan menetapkan sesuatu, and it shall be established unto you. Dan itu akan dilaksanakan bagimu. And the light shall shine upon thy ways. Dan terang akan bersinar atas jalan-jalanmu. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Katakan, dalam nama Yesus, Filipi 4 ayat 19 adalah kebenaran dalam hidupku. Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu, dalam nama Yesus, iblis, hentikan setiap pekerjaanmu mencuri keuanganku. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan, bekerjalah untuk memastikan segala suplai sorga atas keuanganku sampai sepenuhnya kepadaku. Dalam nama Yesus, aku menetapkan dan mendeklarasikan penghasilanku sebulan adalah, silakan Anda sebutkan jumlahnya sesuai iman dan kebutuhan Anda. Aku mengakui hikmat Tuhan bekerja di dalam aku, sehingga kekayaan yang dianugerahkan Tuhan kepadaku terus bertumbuh dan tidak berkurang, naik terus dan tidak turun dalam nama Yesus. Mazmur 37 ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ibrani 8 ayat 6,
But now hath he obtained a more excellent ministry. Tapi sekarang ia telah mendapatkan pelayanan yang jauh lebih sempurna. By how much also he is the mediator of a better covenant. Dengan cara demikian juga dia telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih baik, which was established upon better promises, yang ditegakkan di atas janji-janji yang lebih baik. Katakan, dalam nama Yesus aku mengakui, sesuai Mazmur 37 ayat 25-26, bahwa kami adalah orang-orang benar di dalam Kristus. Kami tidak pernah ditinggalkan, dan anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebaliknya, tiap hari kami semua menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, karena Musa di bawah perjanjian lama saja, umurnya 120 tahun, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Sedangkan berdasarkan Ibrani 8 ayat 6, oleh Kristus, kami sekarang ada di bawah perjanjian yang baru, yang jauh lebih baik dari perjanjian yang lama. Maka dalam nama Yesus kami akui dan deklarasikan bahwa umur kami minimal 140 tahun, sehat sempurna, dan penuh hari-hari yang baik dari Tuhan. Sebab Tuhan mengenyangkan kami dengan panjang umur dan memperlihatkan kepada kami keselamatan daripadanya. Filipi 4 ayat 13, I can do all things through Christ who strengthen me. Saya dapat melakukan segala sesuatu oleh Kristus yang menguatkan aku. Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ibrani 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Katakan, dalam nama Yesus, Filipi 4 ayat 13 adalah kebenaran yang bekerja dalam hidupku. Aku dapat melakukan segala sesuatu karena Kristus bekerja di dalam aku, memberi aku kekuatan dan kemampuan. Tuhan melengkapi aku dengan hikmat, sehingga aku cakap melakukan segala hal untuk kesuksesan hidup dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, aku akui dan aku deklarasikan. Silakan Anda perkatakan dengan tegas dan jangan bimbang apa impian dan cita-cita atau visi yang Tuhan sudah berikan bagi hidup Anda. Dalam nama Yesus, aku memanggil pelayanan malaikat-malaikat Tuhan diaktifkan sepenuhnya untuk mencapai semuanya ini. Amin. Haleluya, kita telah melepaskan kuasa pedang roh firman Tuhan hari ini untuk perlindungan, kelimpahan, dan kesuksesan hidup. Bangun iman Anda dan terus lepaskan kuasa pedang roh ini dengan secara konsisten meletakkannya di mulut Anda tiap hari. Dengan iman dan konsistensi, kita pasti melihat manifestasi. Haleluya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya menutup dengan menunjukkan cara Tuhan untuk meletakkan berkat atas seseorang. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Bagaimana? Kita lihat tadi, Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, inilah cara Tuhan untuk memberkati, yaitu dengan melepaskan perkataan. Mazmur 107 ayat 20 mengatakan dikirimkannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Inilah cara Alkitabiah untuk melepaskan berkat kepada seseorang. Selanjutnya firman Tuhan tadi mengatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Demikianlah itu bagaimana tadi? Dengan berkata-kata kepada orang itu. Dan apa yang kemudian terjadi? Tuhan berkata, maka aku akan memberkati mereka. Jadi kata-kata berkat dilepaskan di dalam nama Tuhan, dan kemudian dengan demikian, nama Tuhan itu sudah diletakkan atas orang tadi. Dan kemudian Tuhan sendiri yang bekerja dan memberkati mereka. Amin. Jadi sekali lagi saya menekankan, perhatikan pentingnya berkata-kata untuk melepaskan kuasa pedang roh firman Tuhan. Dan juga untuk melepaskan berkat Tuhan atas kehidupan seseorang. Haleluya. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh, maka dalam nama Yesus, aku perkatakan kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna, kesehatan ilahi yang sempurna atas setiap orang dalam nama Yesus. Iblis, angkat setiap gejala palsu yang kamu coba tunjukkan atas mereka, dan menyingkir menjauh dari setiap kami dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus hancurkan segala kuasa, sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh atas setiap orang dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, sehat, sempurna dalam nama Yesus. Bagi Anda yang memiliki segala kebutuhan, mari angkat kedua tanganmu. Ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Karena itu dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iblis, hentikan segala pekerjaanmu yang berusaha mencuri dari kehidupan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan segala suplai supranatural surga sampai sepenuhnya kepada tiap-tiap orang dalam nama Yesus.
Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau dan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Dalam nama Yesus, umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Ada tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin.